ASEAN dihukum, apa dosa negara-negara ASEAN, sehingga Trump amat murka. Hampir semua negara di kawasan ini mendapat sanksi kenaikan tarif dari Amerika. Hujan sanksi untuk Asia Tenggara. Dimulai dari Kamboja yang mengalami kenaikan tarif sebesar 49%, Laos 48%, Vietnam 46%, Myanmar 44%, Thailand 36%, negara kita tercinta, Indonesia, sebesar 32%. Malaysia 23%, Filipina 17%, dan Singapura sebesar 10%. Lalu muncul pertanyaan, mengapa negara-negara di Asia Tenggara diperlakukan seperti ini? Ketimpangan neraca dagang. Dari 10 negara ASEAN cuma satu yang luput dari sanksi kenaikan tarif kobai ala Trump, yaitu Kerajaan Brunei Darussalam. Mungkin salah satu alasan yang melatar belakanginya adalah karena negara-negara di kawasan ini menyerbu lebih banyak barang ke Amerika Serikat ketimbang warga ASEAN yang membeli produk buatan Amerika. Hal ini mengakibatkan neraca dagang ASEAN lebih tinggi daripada Amerika yang disebut surplus perdagangan, sementara Amerika minus atau mengalami defisit. Menurut laporan United States Trade Representative perdagangan Amerika tahun 2025, terhadap Indonesia saja sudah memiliki surplus 17 miliar US dollar, alias Amerika tekor 17 miliar dolar. Sementara Indonesia untung 17 miliar dolar dari komoditas seperti pakaian jadi, alas kaki, produk tekstile dan minyak kelapa sawit atau CPO. Sementara Vietnam lebih besar lagi dengan surplus lebih dari 123 miliar dolar dari barang elektronik dan kain. Thailand juga surplus 45 miliar dolar, terutama dari mobil dan makanan olahan. Malaysia surplus 24 miliar dolar dari chip komputer. Kamboja meski kecil surplus 12 miliar dolar Amerika dari pakaian. Ada juga contoh kasus yang agak nyeleneh, yakni Laos, surplus perdagangan dengan Amerika Serikat yang hanya 700 juta dolar. Namun, Amerika Serikat menghukumnya dengan tarif hampir setinggi Kamboja, mengingat hampir nihil warga Kamboja yang membeli produk barang hasil buatan Amerika. Amerika merasa duitnya banyak dirampok oleh ASEAN, mengingat banyak dolar yang mengalir deras ke sana. Keadaan inilah yang dijadikan landasan Donald Trump untuk melegitimasi kebijakan tarifnya dalam pidatonya pada 2 April 2025 yang dikenal dengan Liberation Day. Tapi di balik itu ada udang di balik batu. Pabrik Cina bermain di balik bayang-bayang, yaitu untuk mengamputasi hegemoni ekonomi pabrik-pabrik Cina di Asia Tenggara. Hal ini merupakan buntut dari ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina pada 2018 silam, hingga sejumlah perusahaan Cina melakukan ekspansi dengan memindahkan produksinya ke negara-negara Asia Tenggara, untuk mengelabui tarif bea impor yang dikenakan Amerika Serikat, agar pada label tidak ada tulisan Made in China, tapi Made in negara-negara Asia dan Vietnam menjadi tujuan utama investasi langsung dari Cina sebesar 35% sejak 2019. Perusahaan multinasional besar seperti Foxconn untuk iPhone, mendirikan fasilitas manufaktur di Vietnam. Indonesia juga menerima investasi dari Cina khususnya di sektor nikel yang merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik untuk diekspor ke Amerika Serikat. Jadi, ya, dapat disimpulkan sebenarnya yang surplus 17 miliar US dollar itu bukan Indonesia, tapi beberapa perusahaan Cina yang membuka pabrik di Indonesia dan negara ASEAN lainnya sebagai proksi. Sementara itu, Kamboja dan Thailand menjadi pusat produksi tekstil dan alas kaki untuk diekspor ke Amerika. Menurut data Departemen Perdagangan Amerika, barang elektronik dari Vietnam dan ekspor nikel dari Indonesia terkait dengan anak perusahaan-perusahaan dari Cina. Sementara itu, Malaysia juga mendapat manfaat investasi Cina di sektor semikonduktor dengan ekspor chip ke Amerika. Inilah yang menjadi motif Trump meradang dan tak ingin dikelabui lagi oleh muslihat Cina. Tuduhan dumping dan hambatan perdagangan. Laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat tahun 2025 mengidentifikasi 16 kebijakan perdagangan Indonesia yang dianggap telah dalam tanda kutip merugikan kepentingan Amerika Serikat, termasuk persyaratan penggunaan komponen lokal untuk produk elektronik dan otomotif, serta prosedur perizinan impor yang dianggap rumit, terutama para preman-preman yang berbaju ormas. Untuk komoditas seperti baja dan tekstil, Vietnam dikritik karena memberikan subsidi ekspor sebesar 20% untuk barang elektronik yang dianggap menciptakan politik dumping. Sedangkan Thailand menghadapi keluhan atas hambatan non-tarif yang membatasi impor daging dan kedelai dari Amerika Serikat. Sementara Kamboja didamprat atas regulasi tenaga kerja yang dianggap terlalu longgar, sehingga biaya produksi sangat rendah dan menyebabkan harga barang lebih murah dibanding produk Amerika. Ancaman, pengangguran dan penurunan ekspor. Kamboja didenda kenaikan tarif sebesar 49%, beresiko kehilangan 22% tenaga yang menyumbang 80% dari total ekspor terancam menjadi pengangguran.
Indonesia diperkirakan akan kehilangan 15% ekspor minyak sawit yang menyumbang 12% pendapatan ekspor. Vietnam yang mengendalikan ekspor elektronik berkontribusi 38% ke Amerika Serikat, dapat menghadapi ancaman hilangnya 1,2 juta lapangan kerja. Sedangkan Thailand berpotensi kehilangan 8 hingga 10% pangsa pasar ekspor otomotif senilai 32 miliar dolar. Sementara Malaysia dapat mengalami penurunan 12% ekspor semikonduktor yang menyumbang 35% pendapatan ekspornya. Amerika Serikat berupaya mendorong perubahan kebijakan di negara-negara ini untuk mencapai kondisi perdagangan ideal yang lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat. Ya, begitulah, Amerika hanya ingin yang untung-untung saja. Meski jadi pelopor perdagangan bebas, namun giliran produknya diserang, Amerika malah kebakaran jenggot, mengambil kebijakan yang protektif. Nampaknya tirai Bamboe telah pindah dari Cina ke Amerika. Cina masuk menawarkan pelukan hangat. Taktik Trump ini mengandung resiko bagi negara-negara Asia Tenggara untuk beralih ke mitra dagangan alternatif selain Amerika, misalnya membuka pangsa pasar baru di Cina. Hal ini terbukti pada kunjungan Xi Jinping di Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Di Malaysia, Xi Jinping bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kedua pemimpin berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang transportasi, logistik, pertanian, dan kolaborasi teknologi. Di Kamboja, Xi Jinping bertemu Raja Norodom Sihamoni. Keduanya menegaskan komitmen kerja sama strategis dalam pembangunan infrastruktur. Secara umum kunjungan ini menegaskan komitmen Cina untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan politik dengan negara-negara ASEAN tidak hanya melalui investasi dan perdagangan, tetapi juga melalui diplomasi budaya dan dukungan dalam pembangunan infrastruktur dasar. Amerika mulai melunak, penundaan 90 hari. Langkah taktis juga dilakukan Amerika untuk meredam ketegangan. Pada 9 April 2025, Presiden Trump mengumumkan penundaan penerapan tarif untuk Indonesia dan sejumlah negara lain selama 90 hari, kecuali untuk Cina yang mengalami kenaikan tarif dari 104% menjadi 145%. Penangguhan 90 hari dari Amerika ini dapat memberikan kesempatan bagi negara-negara ASEAN untuk mencari solusi alternatif seperti negosiasi dan meningkatkan perdagangan dengan pasar Eropa atau pasar Asia lainnya termasuk Afrika, Timur Tengah bahkan negara-negara Amerika Selatan. Dengan dimulai dari langkah Vietnam dan Indonesia mengalihkan 20% pangsa pasar ekspor mereka dari Amerika Serikat. Malaysia meningkatkan ekspor semikonduktor ke Cina sebesar 15% dan Kamboja memperluas ekspor tekstil ke Jepang dan Korea Selatan. Kendati demikian, meski hubungan pasar ekspor besar, aliansi bidang militer, serta akses teknologi dan investasi dari Amerika masih menjadi tulang punggung vital bagi stabilitas ekonomi kawasan ASEAN, inilah yang menjadi dilema strategis ASEAN mencoba bercumbu rayu dengan istri baru, tanpa benar-benar bisa meninggalkan istri lama. Heum, Huye.